Kembali pada panggilan Tuhan di usia 50-an. Pendeta Tony Tiwa. Saya harus mulai lagi dari nol. Namanya Tony Tiwa. Asal Manado, Sulawesi Utara. Sejak muda dia sudah sekolah Alkitab dan sudah melayani Tuhan. Meskipun dia sudah merasa terpanggil untuk melayani Tuhan sejak muda, tetapi dia mundur dari panggilan Tuhan dan masuk dalam dunia bisnis. Berkecimpung di dunia bisnis, ia pun memiliki banyak uang dan bergaul dengan teman-teman yang tidak takut akan Tuhan. Saat memiliki banyak uang itulah ia terjerumus ke dalam penggunaan obat-obat terlarang dan segala pergaulan dunia lainnya. Begitulah ia. Tahun berganti tahun, waktu terus bergulir, dan tak terasa usianya semakin merambat naik. Meski demikian, di relung hatinya yang terdalam, ia tetap merasa ada getaran-getaran panggilan Allah dalam hidupnya. Tetapi ia terus mengeraskan hati. Sampai sekali waktu dia terlibat dalam sebuah kasus di mana harusnya dia sudah mati, tapi ternyata dia tidak mati. Ia pun memohon ampun pada Tuhan dan ia berdoa supaya panggilan Allah itu diteguhkan kembali di hatinya. Ia pun kini mulai terjun lagi ke dalam pekerjaan Tuhan, sebuah pelayanan yang dia sudah tinggalkan puluhan tahun silam ketika usianya masih muda. Meskipun kini usianya 52 tahun, tetapi dia merasa sejahtera karena dia bisa kembali melayani Tuhan sebagaimana panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dari segi usia, dia sudah merasa terlambat karena teman-temannya dahulu sudah banyak yang berhasil sebagai hamba Tuhan. Tetapi tidak mengapa baginya untuk mulai lagi dari awal, karena dia merasa bahwa hidupnya memang dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Hal itu ia saksikan ketika sedang ibadah bersama hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang GPDI wilayah 16 Depok. Dan ini adalah kesaksian selanjutnya. Terakhir ini kemarin, Tuhan tolong semua. Nah itu saya katakan, Tuhan teguhkan panggilanmu. Itu saya harus menyerah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan buat, nggak ada apa-apa, saya nggak takut. Dulu kalau sudah nggak ada duit di kantong sudah agak pusing. Sekarang nggak ada duit, nggak pusing. Saya tahu kalau kita melayani Tuhan pelihara. Dan saya nggak mau jadi tukang minta-minta, saya bilang sama, nggak mau. Hah? Nggak usah, Oma. Di rumah juga ada. Makasih, Oma. Tuhan berkati. Gini kalau gembala begitu, no? Kasih-kasih. Dia jemaat Nurul Talili. Iya. Saya kan di situ, jadi Kenal ya? entah yang punya rumah ini anak. Dia jemaatnya Ibu Umi Wirhati. Saya di situ memang. Dia Konten. Dia Buka tuh masker. mulai dari awal kan. Dekat dengan YouTuber begini memang. jangan dulu lah, harusnya nanti dulu. So nggak bisa. Ini mau wawancara. Ini nggak ada dua lah. Ini Ini suka wawancara. Ayo beri kami. ngomong aja. DP2I berapa? Kata Bah itu tahun 2002 saya benar-benar itu jam 2 pagi saya overdosis. Tanda tangan dulu Om, takut lupa saya. Bentar gini. Setelah saya overdosis belum tahun 2002 itu tanggal 14 Februari saya nggak lupa. Itu hari Valentine.
ada berapa banyak orang kita, bos-bos semuanya itu duduk dan semuanya saya dibawa ke rumah sakit Husada. Di tengah jalan itu sebelum sampai rumah sakit Husada, saya nggak bernapas, saya goyang badan saya itu bernapas saya. Itu kemurahan Tuhan. Ya. Orang bilang itu saya sudah mati pada saat itu harusnya. Karena overdosis 5 biji obat itu. Ini mulut. Kok bisa 5 biji betul, kenapa? Pertama nggak mempan. Saya dikasih lagi sama tambah lagi sampai 5. Mereka bilang kamu belum naik. Belum naik. Tahulah kalau Belum spanning. dunia begitu. Belum dingin gitu. Ditambah sampai 5. Pada saat saya tenggak 5 itu, tunggu 15 menit. Badan saya udah dingin dan harus dengar musik. Kalau minum obat itu kita harus dengan musik. Musiknya bum 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 bum. Supaya Biar biasa begini kan. Namanya tripping Iya, itu. tripping. Ini. Jadi enak kalau sudah minum itu sudah gini. Goyang-goyang kepala kan? Goyang kepala. Jadi memang benar gila memang. Ini. Nggak ada suruh goyang, digoyang begini. Itu sampai pagi baru gitu, sambil nari. Pada saat saya sudah mau turun ke hall itu dengan musiknya yang lebih bagus, jatuh. Ambruk. Ambruk. Orang sudah biasa overdosis kan, berbusa mulutnya. Dibawa saya lari ke rumah sakit, karena rumah sakit Husada itu kan dekat dengan Highline itu, Ancol, belok kanan ke Mangga Besar itu. Saya dibawa, nggak sampai di situ saya sadar, bernapas saya sudah agak enak, tapi mulutnya begini, biasalah. Busa. Baru dikasih minum susu beruang itu. iya susu beruang. 2 kaleng saya itu aja belum, tapi saya bilang nggak usah ke rumah sakit. Bos saya bawa, dia punya rumah di BSD, jadi dari situ saya ke BSD, pergi ke BSD, pulang tidur, nggak bisa tidur itu. Untung jantungnya kuat ya bro. Ya. Memang kalau jantungnya tidak kuat itu udah mati. Udah kolaps. Lenyap Kalau, lah. game memang. Tapi ya kemurahan Tuhan. Sebenarnya dari situ Tuhan sudah mulai ada panggilan itu sudah harusnya dipenuhi. Iya. Cuma masih kabal. Orang Nado bilang kabal. Jadi terus aja masih berjalan di dalam kegelapan dosa. Dan pada akhirnya tahun kemarin berulang-ulang saya dipukul Tuhan. Anaknya harusnya Tuhan juga sudah panggil mati. Itu ukuran 15, udara di dalam paru-paru itu sudah mati harusnya. Oh ya. Saya nggak bawa ke rumah sakit, harusnya di ICU itu, tapi tidak. Hanya saya teriak sama Tuhan, minta ampun. Saya katakan sama dia, saya suruh dia masuk kamar, sudah dikurung di kamar. Saya anak 2, bertiga kita dengan saya, kita berdoa. Lapor saja ke Tuhan, tidak usah lapor ke siapa-siapa. RT pun enggak. Dan benar, dia malam-malam anak biasa kan, kena bernapas. Nangis dia, teriak, berdoa. Saya duduk, angkat tangan, dia bernapas. Sampai 8 hari, batas kan 14. Kalau dulu itu 8 hari dia dites PCR positif, negatif. Luar biasa. Tuhan tuh. Nah itu saya katakan, Tuhan teguhkan panggilanmu. Itu saya harus menyerah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan buat, nggak ada apa-apa, saya nggak takut. Dulu kalau sudah nggak ada duit di kantong sudah agak pusing. Sekarang nggak ada duit, nggak pusing. Saya tahu kalau kita melayani Tuhan pelihara.